Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Bimasya Putri, NIM 2205111144, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2022B. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran teori sastra dan teori selanjutnya, yaitu teori stilistika. Yang pertama ada pengertian teori stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Stilistika sering dikaitkan dengan bahasa sastra. Stilistika sudah mulai dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata stilistika secara etimologis berasal dari analisis. Stilistika dimaksudkan untuk menentukan beberapa jauh penyimpangan bahasa yang digunakan pengarang, serta bagaimana pengarang mempergunakan tanda-tanda linguistik untuk memperoleh efek estetis atau puitis. Selanjutnya, teori stilistika menurut para ahli. Pendapat Chapman via Nurgiantoro 1995 sampai 280 yang menyatakan bahwa analisis stilistika dimaksudkan untuk menentukan seberapa jauh penyimpangan bahasa yang digunakan pengarang serta bagaimana pengarang mempergunakan tanda-tanda linguistik untuk memperoleh efek estetis atau puitis. Dengan demikian, stilistika tidak dapat diterapkan dengan baik tanpa dasar linguistik yang kuat, sebab salah satu perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa sastra dengan bahasa pada zamannya. Selanjutnya, menurut Panuti Sujiman 1993, stilistika mempunyai pengertian sebagai berikut. Stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Stilistika juga meneliti ciri khas penggunaan bahasa dalam wacana sastra. Ciri-ciri yang membedakan atau mempertentangkan dengan wacana non-sastra, meneliti definisi terhadap tata bahasa sebagai sarana literer. Jadi, stilistika meneliti fungsi puitis suatu bahasa. Selanjutnya, menurut Abrams, unsur style atau gaya bahasa terdiri dari unsur fonologi, sintaksis, leksikal, retorikal yang berupa karakteristik penggunaan bahasa figuratif, pencitraan, dan sebagainya. Adapun Leach dan Short menyebut unsur style dengan istilah stylistics kategoris. Menurut mereka, unsur style terdiri dari kategori leksikal, gramatikal, 15 figures of speech, konteks, dan kohesi. Dan yang terakhir yaitu menurut Nurgiantoro membuat simpulan bahwa unsur gaya bahasa terdiri dari unsur leksikal, gramatikal, retorika, dan kohesi. Unsur retorika meliputi pemajasan, penyisatan struktur kalimat, dan pencitraan. Dengan demikian, style atau gaya bahasa terdiri dari unsur leksikal, gramatikal, kohesi, dan retorika. Selanjutnya, membedah puisi menggunakan teori stilistika pada puisi Peminta-Minta Chairil Anwar. Dalam slide ini teman-teman bisa melihat puisi tersebut. Selanjutnya, menganalisis stilistika pada puisi Peminta-Minta karya Chairil Anwar. Dalam puisinya tersebut, Chairil Anwar menggunakan pilihan kata yang tentunya perlu untuk dimaknai oleh pembaca, seperti kata-kata yang terdapat pada lari keempat, nanti darahku jadi beku. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat tersebut mengandung kata konotasi yang maknanya adalah supaya ia tidak mati ketakutan. Selain itu, terdapat juga pada lari keenam, yaitu sudah tercacar di semua muka, yang berarti dosa tersebut telah tercacar di muka si peminta-minta. Selain kedua larik tersebut, banyak juga penggunaan diksi pada larik-larik lainnya. Dalam menciptakan puisi ini, Chairil Anwar dalam puisinya mengemukakan pikiran dan perasaannya dengan caranya sendiri, atau dengan kata lain, seorang penyair ingin mengemukakan pengalaman pribadinya kepada para pembaca melalui puisinya. Dalam puisinya yang berjudul Kepada Peminta-Minta tersebut, Chairil Anwar menceritakan tentang seorang yang tidak mampu, terutama dalam hal ekonominya, bisa dikatakan miskin. Hal yang mendalam pada puisi tersebut adalah mengenai bagaimana tingkah laku tokoh si peminta-minta dan penyair dalam menyikapi puisi tersebut.
Pandangan penyair terhadap puisi tersebut bahwa ia tidak menyukai sikap si peminta-minta yang terlalu berlebihan dalam menunjukkan penderitaannya sehingga menimbulkan perasaan tidak suka penyair terhadap si peminta-minta tersebut. Sikap tersebut ditunjukkan pada bait kedua. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi stilistika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.